Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Amin sekali lagi untuk itu. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian dengarkan guys untuk 7 hari ke depan ya. Oke. Aku akan bikin readingan ini berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth Sign di Taurus dan akan diakhiri di Water Sign untuk Pisces ya. Dan ini akan bersifat general readingannya. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Silakan kamu tentukan sendiri guys. Apakah akan masuk ke dalam karir, ke dalam keuangan, ke dalam romance, persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Whatever you choose ya. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain guys. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Kita akan mengambil 2 kartu saja untuk readingan urgent message guys. Yaitu kartu paling atas atau top of the deck yang akan menjadi energi kamu yang terlihat untuk saat ini ketika kamu menonton video ini. Dan kemudian kartu bottom of the deck itu prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Dan selain mengambil 2 kartu dari tarot tadi, aku juga akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk, clue dalam menghadapi 7 hari ke depan, oke? Ini dia deck yang akan kita pakai guys untuk oracle-nya yang akan menjadi nasihat tadi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Aku shuffle 3 kali, lalu bagi 3, dan 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai, yes. Dan juga akan ada video extended guys, masing-masing elemen akan memberi perwakilan satu zodiak. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Virgo, kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Leo. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Aquarius. Dan yang keempat ada water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Scorpio guys. Jadi untuk Virgo, kemudian Leo, kemudian Aquarius, dan Scorpio. Nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat tentunya ya guys untuk kalian di 7 hari ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya guys. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke, kita akan segera mulai saja dari Earth sign dulu. Yang pertama ada The Hierophant. Ini adalah kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Wow, the Tower guys di atas dan kemudian the Emperor di bawah. Dua-duanya major arcana. Jadi 7 hari ke depan untuk Taurus kolektif itu divine intervention sangat kuat ya guys. Artinya campur tangan universe sangat-sangat terasa dalam kehidupan kalian. Oke, The Tower datang ini untuk mengembalikan kamu ke jalan yang tepat. Berarti dari beberapa waktu sebelumnya kamu memilih untuk keluar dari jalur yang tepat atau memilih jalan yang salah Taurus. Dan kemudian di awal minggu ini katanya kamu akan diperbaiki atau dikembalikan ke jalan yang tepat, tapi melalui proses yang gak mengenakkan guys. Karena The Tower itu tidak pernah bikin manusia ketawa-ketawa. The Tower itu akan selalu bikin manusia menangis ya. Kayak sedih, kemudian menyesal, kemudian galau guys. Ada yang akan dihajar dari kamu Taurus di awal minggu ini. Sisi egomu tentunya ya guys. Karena The Tower ini tinggi, ini simbol ego sebenarnya. Oke, dan kemudian ada petir datang, ini di-cut
hampir 3/4, hampir seperempat, tersisa 3/4 begitu. Tujuannya adalah supaya ego tersebut tidak terlalu tinggi ya. Yang membuat kamu lari atau keluar dari jalur itu ego yang terlalu tinggi, Taurus. Dan kemudian itu dipotong, dikembalikan ke jalan yang tepat. Lihat ini guys, yang datang adalah kartu power, kartu kekuatan. Yang aku rasakan sih seperti kamu itu dikasih kekuatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, Taurus. Tapi kamu memilih untuk bodoh amat dengan masalah tersebut. Karena mungkin kamu anggap tidak ada urusannya denganmu atau tidak menguntungkan bagimu. Jadi kamu memilih out gitu ya guys, tidak mau menghadapi masalah tersebut. Tapi disuruh balik ke jalur itu, hadapi masalahmu, tak kasih kamu power untuk menyelesaikannya. Bisa jadi guys, yang akan kamu selesaikan ini akan berdampak baik bagi banyak orang. Atau untuk orang tertentu ya, nggak harus banyak juga, bisa 1 orang atau 2 orang atau beberapa orang sekaligus. Dan karena nggak ada yang tadi yang aku bilang itu, sepertinya keuntungannya tidak ada bagimu begitu ya, kesannya itu seolah-olah kayak buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kamu memilih keluar jalur. No, kembali Taurus, kamu harus bereskan, kamu yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena energi power itu diberikan kepadamu. The Emperor, oke? Nasihat dari universe untuk kamu Taurus. No one said this whole life things was a race. It's okay to slow down. Oke. Berarti kamu ini memilih keluar jalur Taurus karena menurutmu ada hal yang lebih penting harus kamu kerjakan. Kamu seperti racing guys katanya, kayak lagi berlomba, kayak lagi ikut kompetisi. Dan tadi kamu disuruh menyelesaikan sesuatu yang mungkin akan berefek baik bagi banyak orang. Enggak, males. Gue malas ngurusin orang, gue pengen urusin diri gue sendiri dulu. Itu ego tadi yang di-cut sama The Tower. Tidak, 1 minggu ke depan bukan kamu dulu yang kamu urusi, tapi kepentingan banyak orang tadi, atau keuntungan bagi seseorang tadi yang harus kamu beresin dulu ya. Kamu gak perlu berlomba katanya, jalanmu sudah ditetapkan. Kamu tidak perlu berkompetisi dalam hidup ini Taurus. Oke. Itu dia untuk Taurian guys. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara? Gelap ya guys? Bisa lah ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this reading for Virgo. Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Kamu menolak Virgo. Kamu menolak mendengar pesan ini guys. Kamu tidak bisa menolak di sini Virgo ya. Oke. The Two of Pentacles, Hermit, this is you. Okay. Awal minggu ini bingung, bimbang ya, meragukan bagimu antara 2 pilihan. Begitulah guys, The Two of Pentacles juggling ya, atau seperti di persimpangan jalan bisa jadi. The Two of Swords ini mirip-mirip dengan The Two of Pentacles. Bedanya The Two of Pentacles itu ada limit waktunya ya. Jadi kamu itu seperti didesak untuk segera menjatuhkan 1 Pentacles dan memilih 1 Pentacles saja. Awal minggu ini ada pilihan. Oke, dan kamu kebingungan mau memilih apa. Itu dia in general guys. Don't worry katanya Virgo, karena di ujung minggu ini kartu Hermit atau bijaksana ini, kebijaksanaan, Angel of Wisdom ini akan datang untuk mengajari kamu katanya tentang apa yang harus kamu pilih. Oke, kamu nanti akan tahu guys, ciri-cirinya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Itu barusan dikatakan ke aku dengan clear sekali, makanya kamu tadi menolak mendengar pesan ini. Yang diajarkan oleh Hermit ini nanti katanya, atau yang disuruh oleh Hermit ini untuk kamu pilih adalah yang tidak kamu inginkan. Just choose that. Karena Angel of Wisdom ini tidak akan pernah dengan sengaja atau berencana untuk menjatuhkan kamu atas pilihan yang kamu ambil. Yang dia suruh kamu ambil tersebut, walaupun tidak kamu sukai, walaupun tidak kamu inginkan, itu yang terbaik untukmu katanya. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu Virgo, listen to your body and do what it is asking of you. Bisa jadi ini berkaitan dengan kesehatan guys ya, bisa jadi mungkin kayak ada pemeriksaan atau ada prosedur medis yang harus kamu jalani dan kamu menolak katanya. Atau misalnya harusnya operasi atau tidak operasi, mungkin begitu ya kalau ini tentang medis. Karena ini ada body aku lihat dan aku rasa tentang medis. Kamu gak mau dioperasi. Operasi atau enggak ya begitu. Entah apapun itu ya guys, masalah di tubuhmu itu, kamu gak mau dioperasi. Dan kemudian kamu akan bilang, saya tidak mau dioperasi. Dokter bisa bilang apa guys kalau kamu gak mau dioperasi? Tapi di ujung minggu ini kamu akan mendengarkan suara Hermit ini lebih keras bicara ke kamu, operasi Virgo. Dan kemudian kamu akan bilang,
tetap tak mau dioperasi. Oke, karena yang tidak kamu inginkan yang akan kamu pilih katanya ya. Tapi kalau kamu mau mendengarkan kata hermit ini, yang tidak kamu inginkan itu yang kamu pilih, it's good for you guys. Itu aja sih yang aku bisa bilang ya. Itu hanya contoh saja mengenai kesehatan, tapi intinya adalah pilihan yang kamu buat di awal minggu yang tidak kamu sukai di akhir minggu itu yang akan kamu atau yang diminta untuk kamu pilih. Dan itu tentu saja akan bikin kamu galau, malas, segala macam Virgo. Tapi itu adalah nasihat dari hermit ini ya. Intuitively kamu tahu guys, itu yang terbaik walaupun kamu tidak menginginkannya. Walaupun kamu tidak ingin melakukannya, tapi kamu tahu itu yang terbaik, itu dia ciri-cirinya ya. Oke, kamu dapat video extended Virgo, nanti kita bahas ini guys. Kita teruskan untuk earth sign yang berikutnya, ada The Devil. Ini kartunya Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku Capricorn? Yang lucu kayak setan. Bercanda guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Hold your horse katanya. Awal minggu ini kamu kayak pengen melakukan sesuatu Capricorn, atau pengen mengucapkan sesuatu, pengen memutuskan sesuatu, tapi tahan dulu. Dari mana kamu tahu apa yang harus kamu tahan? Karena kamu bimbang melakukannya. Ya, kayak ada dorongan yang kuat sekali. I need to do this. Aku harus lakukan nih di awal minggu, Minggu, Senin, Selasa. Tapi kok kayak belakang itu, di dalam itu inside gitu, ada yang bilang jangan. Nah, itu dia ciri-cirinya kalau Temperance sedang berusaha menahan kamu ya guys. This is major arcana, oke? Universe yang berusaha untuk menahan kamu untuk tidak melakukan yang kamu ingin lakukan itu guys ya. Sangat kuat sekali dorongan untuk melakukannya walaupun takutnya luar biasa. Oke, jadi perhatikan baik-baik apa yang sangat ingin kamu lakukan di awal minggu ini, tapi penuh rasa takut, itu kamu tahan dulu. At least sampai hari Kamis. Oke, Jumat, Sabtu, Minggu yang kamu ingin lakukan itu nanti akan muncul sendiri guys. Kayak apa ya, kayak tanpa perlu ada effort darimu begitu ya. Let's say misalnya kamu pengen ngobrol ke seseorang di awal minggu ini, tapi kesannya tuh kamu kayak ada yang nahan-nahan, jangan dong, jangan ngobrol sekarang, ini belum waktu yang tepat begitu. Nah itu kamu dengerin karena Temperance lagi main, oke? Dan kemudian tanpa nanti kamu sadari, setelah kamu menunda bicara tadi, justru orang yang pengen kamu ajak bicara itu yang akan bicara ke kamu. Itu yang terlihat di sini guys. Oke. Apakah kamu bisa melawan Temperance? Tentu saja bisa, Capricorn. Dan orang yang melawan Major Arcana akan dapat The Tower, judgment minimal ya. Pertama peringatan, kalau masih terus dilawan akan dapat The Tower. Masalah yang datang begitu guys, karena The Major Arcana itu datang untuk mengamankan manusia, tanda petik ya. Jadi kamu mau dibikin aman di awal minggu ini dengan tidak berbicara yang saat ini sangat ingin kamu lakukan, tapi kamu ketakutan melakukan sesuatu yang sangat ingin kamu eksekusi, tapi kamu ketakutan. Apapun itu yang membimbangkanmu, Temperance tujuannya datang untuk menghalangi kamu. Jadi jangan dilawan, ikutin aja apa kata Temperance ini, just be silent, diam aja. Nanti yang kamu kejar, yang kamu tunggu, yang ingin kamu lakukan itu akan muncul sendiri katanya di hadapanmu ya. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Never forget how resilient you are, you always bounce back. Powerful ya guys, ini tentang kekuatan sebenarnya. Jadi kayak apa, bounce back itu nggak akan hancur. Semua yang bisa mental, membal istilahnya itu nggak akan pernah hancur. Bola bekel, bola pingpong, bola-bolaan gitu guys, yang di dalamnya itu kayak ada rongga udara. Jadi kalau dia menabrak sesuatu yang keras, dia akan mental kembali, dia tidak akan hancur. Beda dengan kaca misalnya, atau beda dengan apalah ya, yang pokoknya padat, tapi kalau dia menabrak benda keras dia akan hancur. Kamu tidak yang seperti itu katanya, kamu akan bounce back ya. Hati-hati guys, karena yang datang ke kamu ini kemungkinan besar energinya powerful sekali. Itu bisa membuat kamu tertekan katanya. Itu akan kesannya itu mengintimidasi kamu. Kan tadi kamu gak disuruh mendekati. Biasanya karena kamu lebih lemah dari dia.
Dan karena kamu tidak dekati, kamu diam, dia yang akan mendekati kamu. Energinya jauh lebih powerful Capricorn. Tapi gak usah takut katanya, kedatangan dia tidak akan pernah bisa memecahkanmu. Apapun yang mau datang nanti di akhir minggu ini tidak akan bisa menghancurkanmu. Kamu akan selalu bounce back katanya. Asalkan kamu ikuti apa kata universe ini. Dengan datangnya kartu The Temperance ini tidak memulai duluan. Oke, dengan tidak memulai duluan. Tapi kalau ada yang mau datang, silakan datang, kamu akan siap menghadapi. Yes? Oke. Itu dia untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign. Dimulai yang pertama ada Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara? Aku lepas dia mic 3 Holy Spirit come to this. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui ya Aries selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Five of Pentacles. Dan kemudian Aduh. Secara umum ini kayak begini. Kamu merasa dirimu tidak mampu, tapi kamu kayak dipaksa untuk memampukan dirimu. Ya, sekali kita ulang guys, kamu menganggap dirimu tidak mampu because Five of Pentacles negative thinking itu sebenarnya, tapi situasi akan memaksamu untuk mampu. Contohnya begini guys, kamu uang udah pas-pasan banget. Five of Pentacles juga bisa bicara tentang masalah keuangan kronis ya, yang menggulung. Setiap bulan ada aja masalah keuangan begitu. Sampai sudah bisa diprediksi, pokoknya tanggal sekian aku pasti akan kesulitan membayar cicilan ini, tanggal sekian aku akan sulit bayar cicilan ini. Begitulah The Five of Pentacles. Tapi nanti di ujung minggu ini kamu malah tertantang untuk even dalam masa kesulitan kamu harus mampu untuk The Six of Pentacles sebenarnya bicara tentang kemurahan hati guys. Ya, jadi dalam masa ketakutan kamu harus bisa dengan murah hati, let's say misalnya mendampingi orang, memberi kekuatan pada orang, menasihati orang. Dalam masa kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, kamu harus bisa membantu orang untuk meyakinkan dirinya. Dalam masa kamu uang pas-pasan, kamu mungkin akan dimintai bantuan untuk kayak pinjam uang, tolong kasih uang, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Nah, kayak begitu, padahal uang kamu tinggal mungkin 100.000 katanya. Tapi ini tantangan. Dua-duanya minor karena terserah kamu mau ikuti atau tidak. Jelas ini challenge banget guys. Di masa-masa kamu kebingungan begitu, kamu kayak harus ngasih pencerahan sama orang. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Look around and find some signs. The universe is speaking to you. Oh, this is help guys. Ini bantuan. Ya, jadi kamu tidak akan mengerjakan ini sendirian, tapi ada kerjasama yang kamu lakukan bersama universe untuk mengubah Five of Pentacles ini menjadi Six of Pentacles. Jarang-jarang ini datang guys kartunya. Setahu aku, selama aku bikin readingan urgent message, baru kamu yang dapat begini Aries. Jadi kalau tadi uang kamu tinggal 100.000, kemudian datanglah teman kamu di akhir minggu ini bilang, bisa gak sih pinjam 100 dulu supaya tali silaturahmi tidak terputus. Kamu mungkin akan berat hati ngasih yang 100 karena kamu tak punya uang lagi setelah kamu kasih pinjam ke dia. Tapi dia alasan pinjamnya itu hidup dan mati mungkin, gak makan lagi atau biaya berobat apa segala macam begitu. Tapi kalau kamu bisa ngasih, katanya ini akan membantu kamu. Help from the universe. Jadi kamu itu kayak jadi perpanjangan tangan universe untuk membantu orang tadi. Dan tentunya pasti akan ada tujuannya ya guys. Nggak mungkin gak ada tujuannya. Kamu pasti akan ada urusan dengan yang kamu bantu nanti. Di 6 bulan ke depan pasti akan ada urusan dengan dia. Mungkin dia yang akan membantu kamu, I don't know. Tapi kalau kamu mau silahkan, gak mau pun gak apa-apa. Karena minor arcana dua-duanya tergantung padamu. Oke? Kamu yang tentukan ya guys. Karena tidak semua orang akan mampu berbuat seperti apa yang barusan aku sampaikan tadi. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang berikutnya. Ada Leo, this is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? Kamu dapat video extended ya Leo. I call upon the Almighty God, I call upon the Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message
for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan, Leo. Oh. Ada kekecewaan di sini ya guys. The Three of Swords datang, ini pengkhianatan ya. Antara kamu yang berkhianat atau kamu akan menjadi korban pengkhianatan. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas The Three of Swords ini adalah kecewa akibat pengkhianatan. Itulah dia di awal minggu ini yang akan kamu rasakan, oke? Kalau seandainya kamu yang berkhianat atau menusuk dari belakang atau menipu, memanfaatkan begitu, maka akan ada peluang besar atau tawaran yang datang dari universe yang tidak akan dikasih izin untuk kamu lihat. Kamu tidak akan bisa lihat. Ya, jadi ini kayak hukuman, oke? Kalau seandainya kamulah yang korban pengkhianatan katanya, maka akan digantikan kepadamu guys. Yang membuat kamu rugi tadi itu akan digantikan kepadamu, tapi kemungkinan besar kamu tidak lihat. Karena The Four of Cups ini missing opportunity. Ya, bedanya tadi, kalau yang berkhianat, dia tidak dikasih lihat. Dan kalau yang korban pengkhianatan begitu, mungkin kesedihan yang terlalu mendalam guys. Atau kamu itu melihat pintu tertutup, nggak bisa lihat pintu yang terbuka lagi. Kamu merasa dirimu itu udah di titik terendah, tidak akan bisa bangkit lagi, whatever, apapun itu ya. Dan itu yang membuat orang ini kan ditawarin sesuatu oleh yang tidak bertangan ya guys. Cuma ada telapak tangan terbang nawarkan cups yang besar begitu, yang emas, tapi dia tidak mau lihat. Oke, apapun situasimu, pastikan guys, kamu menyadari bahwa peluang bisa lepas untuk kalian yang menjadi korban, atau kalian tidak akan bisa mendapatkan peluang tersebut jika kalianlah yang menjadi pengkhianatnya ya, atau yang menyakiti orang atau yang menyakiti orang. Oke. Kartu nasihat untuk kamu Leo, stop trying to carry the world on your shoulders. Ini lebih ke arah kalian yang menjadi korban pengkhianatan ya. Aku nggak, entah kenapa tadi aku lihat ini seperti dua skenario yang berbeda guys, dan aku harus sampaikan, aku nggak bisa diam-diam aja. Tapi yang kartu nasihat yang muncul di sini adalah sebagai korban pengkhianatan ya. Leonya itu merasa kecewa begitu dan merasa terbebani guys. Oke. Bisa jadi sekelompok orang tertentu, bukan satu orang saja yang mengecewakan kamu, tapi ada beberapa orang sekaligus, dan kamu menganggap bahwa yang terjadi ini menjadi tanggung jawabmu gitu guys ya. Ada yang mengkhianati kamu dan kemudian mau nggak mau ini semua jadi tanggung jawabmu begitu. It's okay katanya to release, lepaskan, nggak masalah ya. Di masa-masa The Four of Cups, pastikan kamu tidak justru malah menambah beban pikiranmu atau menambah beban di pundakmu. Sedapat mungkin ada yang bisa diturunkan, silahkan diturunkan katanya dari pundakmu, jangan kamu tanggung semua. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti cups yang ditawarkan ini datang, kamu bisa lihat. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang terakhir guys. Ada Sagittarius, this is the Temperance, kartunya para Segi. Halo Sagittarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Sagittarius, Ace of Wands, dan the Five of Cups. Kamu menerima sebuah tawaran begitu Sagittarius, bisa jadi berupa perbaikan, bisa jadi berupa rekonsiliasi, bisa jadi berupa kesempatan kedua gitu. Tapi sebelum 1 minggu berlalu, kamu akan kecewa guys, karena kayak kamu mengharapkan yang besar tapi hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Begitulah the Five of Cups datang bersama the Ace of Wands ya. Atau ada peluang baru, ada tawaran baru yang diberikan oleh universe ke kamu, kamu setujui guys. Ini kamu setujui ya guys, karena the Ace of Wands itu akan selalu dalam bentuk penerimaan. Tapi kok jadinya begini? Kenapa
tidak seperti yang aku pikirkan. Nah, begitu ya. Jadi misalnya begini, kalau ini mengenai tender-tenderan, kamu misalnya seorang pengusaha ya guys, atau kontraktor apalah begitu. Contohnya biar kalian bisa ngeh. Oke, ada hubungan yang tidak baik terjadi antara kamu dengan yang biasanya menggunakan jasa perusahaanmu. Oke, dan kemudian kamu lama nggak dipakai, nggak diajak tender lah, nggak diajak untuk apa namanya meeting-meeting apalah gitu mengenai proyek-proyek. Dan di awal minggu ini dia akan ajak lagi. Kamu kaget dong. Wah, ini berarti pertanda baik. Artinya akan ada kerjasama baru, akan ada pembaharuan dalam kerjasama. Ini jadinya baik-baikan nih begitu. Ternyata begitu kamu ikutan meeting, tidak seperti yang kamu harapkan. Let's say misalnya kamu itu hanya disuruh dijadikan sebagai pelengkap saja guys, supaya memenuhi kriteria bidding misalnya. Yang penting kamu duduk di situ, tapi waste project nggak bakal gua kasih ke lu. Jadi kayak ada kekecewaan begitu. Kamu berharap ada perbaikan, ternyata kekecewaan yang kamu dapatkan begitu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Sagittarius. Remember that you can't change anyone but yourself. Ya, it's okay katanya Sagittarius. Beberapa di antara kalian kekecewaan ini berkaitan dengan sifat orang yang tidak berubah ya. Jadi kamu nggak bisa ubah. Yang bisa kamu ubah hanyalah dirimu sendiri. Oke, kalau kita kembalikan ke contoh tentang tender tadi, kamu nggak bisa mengubah pendapat perusahaan tersebut tentang kamu. Paling yang bisa kamu ubah adalah kinerjamu guys, ke depannya seperti apa ya. Ya, aku selalu percaya dengan kalau kita berikan energi positif, maka yang positif akan datang pada kita. Aku yakin itu guys. Jadi kalau kamu mengubah dirimu atau mengubah perusahaanmu tadi supaya lebih positif, lebih dikenal, lebih bagus kerjaannya begitu, ya mudah-mudahan nanti akan segera datang tawaran-tawaran baru untukmu ya. Kalau kalian resonate mengenai readingan ini dalam hal romance misalnya, orang yang sedang kamu harapkan itu ada perubahan ternyata tidak berubah, maka kamu yang harus berubah guys. Ya, mungkin dengan tidak memberi kesempatan lagi. Ya mungkin juga dengan mengakhiri tawaran Ace of Wands. Karena anggap saja dirimu salah menilai ya, atau salah mengambil keputusan, dan itu hal yang biasa bagi kita manusia, oke? Tapi yang jelas jangan paksakan sesuatu dengan harapan eksternal yang berubah untukmu supaya keadaan membaik. No, kalau eksternal tidak berubah, kamu yang harus berubah. Yes? Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera teruskan ke air sign. Yang pertama kita mulai dari Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, the Hierophant datang di sini. Kayak ada yang disatukan begitu ya guys. Dari yang aku ngeliat ada yang lari sana, lari sini, ngalor ngidul ya istilahnya itu ya. Ngalor ngidul, ngalor ngidul. Tiba-tiba mereka berhenti dan kemudian hanya berjalan menuju satu titik dan saling berhadapan. Yang membuat mereka begitu adalah ini, Hierophant. Oke, kalau kamu adalah seorang Libra yang sudah menikah saat ini, begitu, kayaknya ada kekacauan yang terjadi dari beberapa waktu sebelumnya dalam pernikahanmu. Kemudian energi Hierophant ini akan datang. This is wise counselor guys, penasehat agung ya, penasehat yang bijaksana. Ini akan berbicara antara kamu dengan pasanganmu, dan kemudian kalian yang awalnya ngalor ngidul ngomongin diri sendiri, memenangkan pendapat sendiri, begitu terdiam tiba-tiba nggak berbuat apa-apa lagi, dan kemudian hanya bisa saling berhadapan. Ya. Dan kemudian meminta maaf, aku lihat ada permohonan maaf muncul di sini atas kesadaran masing-masing setelah Hierophant ini datang. This is major arcana guys. Universe yang turun tangan langsung. Universe kesel lihat kalian ngalor ngidul nggak jelas-jelas, dan kemudian dikirimkanlah wise counselor ini untuk membuat kalian berhenti dari ngalor ngidul tadi dan akan saling berhadapan guys untuk I don't know, maybe talking about something, kayak membahas sesuatu mengenai hubungan kalian ini atau apapun itu gitu. Dan yang pasti akan ada kerjasama yang baik ya guys. The Two of Cups itu harapan sesuai dengan kenyataan atau reciprocally things, keadaan yang saling berbalasan. Yang satu berusaha, yang satu lagi berusaha. Oke, kalau kamu misalnya resonate mengenai readingan ini dalam hal karirmu, dalam hal bisnismu begitu guys,
pastikan kamu di awal minggu ini akan mengikuti standar-standar konvensional, baik itu dari sisi agama, baik itu dari sisi budaya, baik itu dari sisi norma apapun itu guys, untuk kamu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kamu inginkan. Misalnya kamu itu mau ikut ujian di kantor guys, naik pangkat misalnya begitu, pastikan kiblatmu itu adalah Hierophant. Ketika aku bilang begitu berarti kiblatmu itu agama. Kamu harus jujur guys, jangan ada yang aneh-aneh yang kamu kerjain, jangan ada manipulasi dalam data-datamu, jangan ada kecurangan yang kamu rencanakan, tapi ikutilah prinsip-prinsip konvensional ini tadi yang ketat banget ini, supaya yang kamu harapkan dari ujian tersebut sama dengan hasil yang kamu dapatkan di kenyataannya. Oke, kalian harus menjadi lebih strict dengan peraturan di awal minggu ini, supaya apa yang kalian harapkan bisa terrealisasi atau terwujud katanya. Harapan kamu yang menjadi kenyataan ini yang wujudkan Hierophant ini. Walaupun kebingungan seperti apa yang sedang kamu alami saat ini, gimana ceritanya bisa terwujud, misalnya selama kamu mengikuti standarnya Wise Counselor ini katanya, nanti dibantu untuk mewujudkan harapanmu sesuai dengan kenyataan. Oke? Nasihat dari Universe untuk kamu Libra, you could use some self-care time like now, schedule it in katanya. 1 minggu ke depan self time ini kayak lebih ke arah lebih memikirkan diri sendiri begitu ya guys. Jangan terlalu banyak ikut campur dengan urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan yang mungkin gak ada gunanya dengan kamu. Itu kamu singkirkan dulu guys, kita 1 minggu ke depan. Mungkin disitulah waktunya bagi Wise Counselor atau Hierophant ini akan berbicara ke kamu, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya, tindakan-tindakan seperti apa yang boleh, tindakan seperti apa yang tidak boleh katanya. Karena kayak dalam mewujudkan the Two of Cups ini, kemungkinan kamu akan melibatkan banyak orang. Kamu kan pengen mendapatkan hasil seperti yang kamu inginkan begitu. Kamu kayak hubungi si ini, hubungi si itu, hubungi si ini, hubungi si itu. Tapi mungkin mereka akan mengganggu prinsip Hierophant ini sendiri. Mereka mungkin tidak tahu tentang agama, mereka mungkin tidak tahu tentang budaya, mereka mungkin tidak tahu tentang norma, dan kamu bisa serap semuanya katanya. Just let it go katanya, kamu gak usah urusi mereka. Hierophant akan membimbing kamu katanya dengan cara self-care. Dan itu lebih ke arah berdiam diri mungkin guys. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan luar, supaya Hierophant ini bisa bicara ke kamu ya, membimbing kamu untuk sampai di titik harapan menjadi kenyataan. Oke? Kita akan segera teruskan untuk air sign berikutnya guys. Ada Gemini. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Gemini. Yang di atas ada the Nine of Wands, yang di bawah ada the Strange. Ya, jangan takut katanya untuk membela yang kamu anggap benar Gemini. Ya, kamu terlihat pasang badan di awal minggu ini. The Nine of Wands adalah langkahi dulu mayatku ya, dan di belakang kamu ini memang ada semacam tongkat-tongkat sakti begitu guys. Sebenarnya kamu di balik tongkat sakti ini pun bisa begitu, dan itu akan masuk dalam the Seven of Wands ya. Artinya kamu pun meminta perlindungan. Tapi ini enggak, kamu bodoh amat dengan perlindungan untuk dirimu sendiri. Kamu akan menjaga dengan segenap jiwa, kurang lebih begitu ya, dengan seluruh tubuh dan raga. Ini pasang badan ya guys. Kamu mungkin kalau ini di kantor gitu guys, resonate-nya ada anak buah kamu yang akan minta bantuan ya, dan kamu ngerasa mereka itu perlu dibantu. Menurutmu mereka itu pantas dibela, jangan takut, bela terus katanya. Look at this one, Gemini, the Strange card. Ada yang backup kamu di belakang dan kasat mata tidak terlihat, asalkan kamu berani untuk pasang badan. Bisa jadi orangnya akan minta tolong langsung katanya Gemini. Please Gemini, help me. Kamu selalu ada peluang untuk bilang, please, aku lagi gak bisa tolong kamu, because this is minor arcana. Terserah padamu kan. Ini kan kartu manusia guys. Tapi kalau kamu bilang siap, aku akan menolong kamu katanya, jeng. Hermit, the Strange ini akan langsung datang untuk membackup kamu ya. Jadi kamu tidak akan sendirian menolong atau membantu atau membela ini orang. Lebih ke anak buah aku lihat guys, lebih ke timmu.
kamu akan didatangi oleh timmu gitu atau rekan satu kerjamu kayak minta tolong. Dan kamu Gemini yang siap, aku akan tolong kamu begitu, kamu akan dikuatkan. Tapi kalau seandainya kamu bilang aku nggak bisa, ya nggak apa-apa. This is up to you, minor arcana. Kalau seandainya kamu bilang, aduh aku juga takut, aku nggak bisa tolong, begitu kamu cari pertolongan ke tempat lain deh, it's okay, don't worry about that ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Stop ruminating over what you did or didn't do, let it go. Ini kayak ada penyesalan aku lihat di sini Gemini. Penyesalannya bukan karena kamu bisa atau nggak bisa membantu ya, bukan. Tapi penyesalannya karena ini kayak lagi bayar sesuatu. You did something wrong to that person maybe. Mungkin dulu ada kesempatan untuk membantu tapi kamu tidak bantu. Jadi di awal minggu ini ada kesempatan lagi. Dan kemudian inilah waktu yang tepat untuk membalasnya begitu. Ciri-cirinya dulu kamu mungkin sempat dapat kesempatan untuk membantu tapi kamu tidak bantu dan itu bikin penyesalan untuk kamu. Atau kamu sempat bisa melakukan sesuatu tapi kamu tidak lakukan dan itu menjadi penyesalan bagimu katanya. Jangan terlalu dipikirkan panjang-panjang lagi, awal minggu inilah kesempatan untuk memperbaiki yang kamu sesalkan di masa lalu. Dan kalau kamu merasa ketakutan, just keep doing, lakukan terus karena the strength akan datang katanya. Oke? Oke Gemini, itu dia untuk kamu. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir guys. Ada Aquarius, this is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urjana message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Ace of Pentacles, bawahnya The Emperor. Oke, universe mempercayakan kamu untuk sebuah tanggung jawab yang besar katanya Aquarius. Nanti kamu akan meragukan kemampuanmu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Bisa nggak sih gua gitu ya? Jangan takut, don't worry because the Emperor datang di kartu kanannya, di sebelah kanannya. Ini kan divine intervention ya guys. Orang yang lemah menjadi kuat ya, yang dia pegang berhasil, yang dia kerjakan sukses. Project berat sekalipun bisa dia handle dengan baik ya. Kalau dalam hal keluarga ini misalnya ada masalah keluarga sebesar apapun, dia bisa tangani dengan baik. Kenapa? Karena ada kartu Emperor ya. Ini semacam crowning, kayak mahkota yang diberikan ke kamu untuk menghandle sebuah situasi dengan sebaik-baiknya di 1 minggu ke depan. Oke? Modal dikasihin, modal yang aku maksud itu adalah kayak informasi mungkin guys, apapun itu hal duniawi ya. Ace of Pentacles muncul di sini, bisa jadi juga sejumlah uang ya, bisa jadi juga kepercayaan diri, bisa jadi juga kesehatan fisik akan diberikan ke kamu katanya untuk memulai yang diarahkan untuk kamu lakukan, yang diarahkan oleh universe untuk kamu lakukan. Modal diberi, tinggal jalan. Jadi kamu itu nggak tanpa modal guys, oke? Mau atau nggak maunya kamu jalan itu terserah padamu. Itu terserah padamu, because this is minor arcana guys. Begitu yang harus aku sampaikan ya. Kamu bisa terima atau tidak terima modal ini, nggak mau gitu bisa. Tapi guys, nggak ada yang menolak Ace of Pentacles. Kalau mereka tahu apa yang mereka tolak, mereka akan menyesal parah. Beberapa di antara kalian Aquarius kayak akan bilang, aduh segitu mah nggak cukup begitu ya. Kalau cuma modal berani, kalau cuma modal uang segitu, kalau cuma modal kesehatan fisik nggak bakal cukup deh untuk menghadapi ini. Kamu yang tahu masalahnya apa. Tapi itu kan modal guys. Lihat siapa yang backup di belakang. Emperor. Tapi kamu sepertinya akan lebih ke terlalu realistis begitu. Mari kita lihat nasihat dari universe. Stop pushing against what align with stop pushing against what is align with it and push again what's in align. Jadi kayak gini, berhentilah mendorong yang berlawanan arah dengan kamu, tapi align with it and move on. Tapi teruskan, ikuti dorongannya katanya. Aku nggak tahu itu apa. Aquarius, kamu yang tahu. Jadi di awal minggu ini kamu akan melihat sesuatu yang mendorongmu berjalan berbanding terbalik dengan kamu. Bab kamu kan kesini deng 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 deng, dia kesini deng 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 deng. Entah apa itu nanti kamu yang tahu ya guys. Dan kemudian kamu akan mendorong dia menjauh
supaya jalan atau arahmu tidak berubah. Nah, ini jangan kamu lakukan katanya di 1 minggu ke depan. Biarkan ini akan mendorongmu ke sini. Jadi kamu akan mundur, guys. I don't know. Kesannya kamu akan menurutmu mundur, tapi sebenarnya ini jalan yang maju. Yang selama ini kamu lakukan yang mundur. Jadi ketika kamu mengikuti arah dari sebaliknya yang mendorongmu ini, itulah yang disebut dengan align with it and move on. Kamu akan bergerak, move on katanya, maju ke level yang lebih bagus mungkin, atau ke keadaan yang lebih bagus, ke hal yang lebih positif, I don't know. Tapi yang jelas yang mendorong itu berarti Emperor ini, energi Emperor ini. Itu yang akan membuat kamu menghadapi sesuatu di sono nantinya. Menghadapi sesuatu. Energi Emperor ini mendorong kamu, ayo hadapi Aquarius. Tapi kamu akan mendorong gak mau menghadapi. Nah, di 1 minggu ini nasihatnya untuk kamu ikutin aja katanya. Sampai di sana ketika kamu memang harus berhadapan dengan sesuatu, kamu akan dibantu menghadapinya. I don't know itu apa, kamu yang tahu ya Aquarius, because this is your message. Dan kita akan bahas ini di video extended, guys. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Dimulai yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot ya guys, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? Ekelpan the Almighty God, Ekelpan the Archangels, Ekelpan the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang di atas ada the 9 of Pentacles dan yang di bawah ada the 7 of Wands ya. Jangan ketawa lebar-lebar dulu katanya, Cancerian, di awal minggu, karena di akhir minggu akan ada kejutan yang bikin kamu ketakutan. Oke, jangan terlalu lebar ketawamu katanya di awal minggu guys. Oke, this is a very very strong warning for you, Cancerian. Kamu akan merasa serba segala-galanya di awal minggu ini. Aman. Everything is under my control. Semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya oke. Gak ada yang perlu ditakutkan. Santai, beres semuanya begitu. Tapi ternyata di ujung minggu ada insecurity, the 7 of Wands ya. Bahkan kamu gak berani menghadapi situasi tersebut katanya. Jadi yang awalnya ngakakmu lebarnya banget Cancer, ini boro-boro ngakak guys. Kelihatan aja kamu nggak ya. Kemungkinan besar akan ada aib yang terjadi muncul Cancer. Jadi aib ini akan jauh lebih parah impactnya karena dari awal ngakakmu terlalu lebar. Kalau dari awal kamu santuy, aib ini pun terjadi, orang mungkin akan lebih kayak prihatin ke kamu. Orang jadi nggak bakalan ngetawain kamu Cancer ya. Tapi kalau dari awal kamu terlihat pongah guys, kayak merasa serba bisa segala macam, ketika nanti atau aib atau tadi kesulitan itu datang, orang jadi males bantuin kamu Cancer. Ogah, itu deh rasain ngakak lo yang lebar itu tuh telan. Orang bakal bilang begitu. Sorry guys, apa kartu terbuka dan aku rasakan itu yang harus aku sampaikan Cancer. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Someone is in need of your love, offer it to them ya. Kalau kamu resonate mengenai romance dalam readingan ini begitu, mungkin kamu kayak mengecewakan bukan mengecewakan guys, bikin seseorang itu tidak berkutik, dan kamu merasa menang, bangga, wah gitu. Dan kemudian dalam 1 minggu cepat guys perubahannya, kamu membutuhkan dia. Bayangkan gimana rasanya Cancer ya. Santai aja katanya di awal minggu ini Cancer. Even memang yang enak yang kamu rasakan, karena this is 9 of Pentacles. Ini independent, merasa diri aman, tidak butuh siapapun. Even begitu yang kamu rasakan, tapi tetaplah santai, tetaplah luas guys, tetaplah menjalin hubungan dengan baik, terutama dengan orang-orang yang ada di dekatmu di awal minggu ini, karena kamu akan membutuhkan mereka katanya. Mudah-mudahan nanti ketika kamu membutuhkan mereka ada untuk membantu kamu. Oke, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua guys. Ada Scorpio. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara?
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ace of Swords, yang di bawah ada the Five of Wands ya. Kamu menyetujui sesuatu dan kemudian yang kamu setujui tersebut membimbangkanmu di akhir minggu ini ya. Mungkin tawaran guys, because the Ace of Swords is offering new beginning atau gencatan senjata, perdamaian, peace. Bisa jadi kamu mengiyakan tanpa berpikir panjang ya. Which is good sebenarnya. Ace of Swords itu bukan kartu jelek guys. Yang jelek ini Five of Wands. Tapi di akhir minggu justru malah Five of Wands yang datang. Berarti yang kamu lakukan, yang baik yang kamu lakukan di awal minggu akan membuat kamu merasa bimbang atau meragukan kebaikan tersebut di akhir minggu. Begitu ya guys. Let's say misalnya kalau dalam hal persahabatan ini ya, kamu mungkin berbaikan dengan teman lah ya, gak usah sahabat. Pernah ada konflik di antara kalian dan kemudian kamu menjauh dari dia, dia menjauh dari kamu, dan kemudian mendekat lagi di awal minggu ini. Tapi di akhir minggu kamu akan ngerasa bahwa ini orang seharusnya tidak dekat lagi dalam hidupku. Seharusnya kami tidak berteman lagi. Kalaupun berdamai tapi tidak perlu dekat lagi. Kayak begitu guys, the Five of Wands. Kamu kayak merasa terancam, kayak merasa terpaksa, kayak merasa nggak enak, awkward, canggung atas the Ace of Swords ini ya. Kalau dalam hal romance berarti kemungkinan besar ada kesepakatan ya. Kalau kamu ada berpasangan saat ini, berantem begitu misalnya, dan kemudian ada kesepakatan yang kalian okekan bersama-sama, dan mungkin kamu mengokekannya terlalu cepat tanpa memikirkan efeknya, dan di akhir minggu ini kamu akan menyesali, loh kenapa aku oke ini ya yang kemarin itu, kenapa aku iya aja ya. Untuk mengantisipasi Five of Wands ini, karena dua-duanya minor arcana guys, maka di awal minggu ini pastikan kamu itu menjilat bibir dulu Scorpio sebelum bicara ya. Jangan asal jebreng aja guys, karena kamu kayak akan menyesali antara ucapanmu atau tindakanmu yang kamu lakukan di awal minggu ini. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu Scorpio, trust yourself always, trust others once they have earned it. Yang perlu kamu percayai selalu adalah dirimu, dan percayalah orang lain jika memang mereka pantas untuk dipercayai. Itulah pemahaman dari they have earned it ya. Kalau mereka memang telah pantas mendapatkan kepercayaanmu. Ini berkaitan dengan kayak terpaksa guys, atau idealnya sih aku maafin, idealnya sih aku terima dia kembali, idealnya sih aku kembali berurusan dengan dia, kayak begitu. Ideal itu yang ternyata bertentangan dengan dirimu sendiri ya. Jadi kalau nanti kamu lebih percaya ke dirimu sendiri daripada ke orang, terutama ke orang yang memang belum pantas untuk mendapatkan kepercayaan darimu, disitulah Five of Wands ini datang. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Orang lain tunggu dulu ya. Kamu harus benar-benar pastikan mereka layak untuk dipercayai. Kalau kamu bisa memahami itu guys, di 1 minggu ke depan Five of Wands ini akan hilang, karena ini gak enak guys. Inilah kartu sejuta umat, galaunya sejuta umat ya. Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke, kita akan segera lanjut ke water sign yang berikutnya, yang terakhir ya guys. Kartunya para Pisces ya, this is the moon. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Eight of Wands, the Star. Wow, minggu depan itu menyenangkan sekali untuk kalian Pisces. Congratulations ya guys. Ini pesan ya, ada yang kamu tunggu, pesan yang kamu tunggu datang. Oke. The Star ini tentang fame, keterkenalan, beken begitu guys, keberhasilan juga, atau solusi jalan keluar mengenai sebuah permasalahan. Kamu itu, beberapa di antara kalian ya guys, kayak mengharapkan ada informasi yang datang atau menunggu seseorang memberikan kabar yang akan menjelaskan sesuatu atau yang akan menyelesaikan permasalahan tertentu, dan itu terjadi di 1 minggu ke depan katanya
ya. Uh, Oke, thank you, thank you. Barusan katanya ini tergantung dari bagaimana cara kamu merespon data advance ini, because this is back and forth communication guys. Ini tergantung responmu. Pesan itu pasti akan datang, orang yang mau ngajak kamu bicara itu pasti akan muncul, tapi tergantung bagaimana kamu bersikap dalam merespon komunikasi tersebut. Kalau kamu pinter, tahu cara merespon dia supaya komunikasi ini berjalan dengan ideal, maka solusi itu langsung datang untukmu. Nasihat dari universe, be authentic. Yang iya-iya aja Pisces ya, yang asli-asli saja. Karena aku ngerasa kalian itu kayak mau faking guys, kayak memalsu-malsukan begitu ya. Termasuk nada suara kalian mau palsu-palsukan. Sebenarnya kalian lagi kesel tapi kalian mau buat di nada suara kalian itu terdengar lagi nggak kesal. Itu yang pertama. Atau sebenarnya kalian lagi senang tapi kalian bikin nada suara kalian kesal. Itu out of authentic yang terlihat di kartu ini. Apa adanya saja dalam menghadapi komunikasi ini nanti, karena hasilnya toh akan berupa the star ya. The starmu ini hanya akan mengakui kamu jika kamu apa adanya ya. Tergantung bagaimana cara kamu nanti merespon komunikasi ini katanya guys. Dan clue-nya atau petunjuknya, be authentic, original, asli seperti apa dirimu adanya ya. Kalau nggak ntar kamu lelah katanya. Anything else is just exhausting. Kalau kamu nggak otentik dalam berbicara nanti, melelahkan. Oke? Oke. Pisces nggak dapat video extended karena untuk water sign ada Scorpio. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini ya guys. Halo Virgo, kemudian halo Leo, halo Aquarius. Aquarius rajin banget ya dapat video extended. Dan yang terakhir halo Scorpio ya. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, atau kamu nggak ngerti yang aku sampaikan tadi, kamu nggak ngerti begitu, tapi kamu pengen ada panggilan, ada rasa menggelitik, pengen melihat emang ini tentang apa sih, itu artinya kamu menuntut pengertian. Itu juga artinya resonate, oke? Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana akan aku sampaikan informasi lebih detail tentang pesan ini, dan tentunya lebih banyak lagi nasihat untuk kamu ya guys ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.